Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari 1 Samuel 4 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Ketika saya SMA, saya mendengar cerita bahwa anggur perjanjian ini bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi, kalau kita perjamuan, jangan dihabiskan anggurnya. Jadi bisa kita bawa pulang. Cara kerjanya yaitu mengambil sedikit anggur perjanjian, dioleskan ke tangan dan dioleskan ke tempat di mana yang sakit, atau diminum pada saat sakit. Saya pernah mencoba hal ini dan yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa dan sakit saya tidak sembuh juga. Ada beberapa orang Kristen yang masih percaya akan simbol-simbol dan hal-hal yang berbau rohani itu dapat menolong mereka atau mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Hal serupa pernah dialami bangsa Israel ketika melawan bangsa Filistin. Bangsa ini gagal melihat tuntunan Allah di dalam kehidupan mereka. Tabut perjanjian yang adalah tanda kehadiran Allah, mereka salah artikan. Mereka merasa bahwa Tuhan itu berada bersama mereka. Padahal kehidupan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan artinya mereka sedang ada di dalam dosa. Ayat 1 sampai ayat ke-4 dalam pasal ini itu memperlihatkan kekalahan bangsa ini dari bangsa Filistin. Dan mereka berteriak kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan mereka?" Akhirnya mereka mengambil keputusan sendiri bahwa tabut perjanjian itu tidak bersama mereka. Dan akhirnya mereka mengambil itu ke Silo dan membawa tabut untuk berperang bersama mereka. Dengan harapan Tuhan itu bersama-sama dengan mereka dan memberikan mereka kemenangan. Yang terjadi adalah mereka kalah dan tabut perjanjian itu diambil alih oleh orang Filistin. Tabut perjanjian mereka anggap sebagai jimat yang mereka bisa gunakan kapan saja. Dan itu berarti mereka memahami Allah dengan kehendak mereka sendiri. Bukankah sebagian dari orang Kristen, sebagian dari orang percaya juga demikian? Memahami Allah dengan kehendak mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri. Sehingga mereka merasa bahwa simbol-simbol atau barang-barang yang rohani itu bisa mendatangkan pertolongan dalam kehidupan mereka. Padahal tidak akan terjadi apa-apa. Dan justru hal ini membawa mereka itu jatuh ke dalam dosa. Maka yang harus menjadi pegangan hidup kita adalah menghormati Allah, mengenal Allah dengan baik dan menjaga hidup kudus. Sehingga kita tahu tuntunan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menghormati Allah, mengenal Allah, menjaga hidup kudus, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Sehingga itu membuat kehidupan kita tetap ada di dalam damai sejahtera Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami untuk percaya sepenuhnya mengenal Engkau dengan baik, sehingga kami tidak salah pengertian dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin.